Apa bedanya Al-Quran sama hadis? Kalau hadis itu yang turun dari Nabi Muhammad. Kalau Al-Quran itu kan dari Allah. Hadis itu perkataan perbuatan Nabi Muhammad. Selebihnya bakal diterangin sama Kak Adinda ya. Nanti aku tulis dulu, nanti jelasin ya. Kalian pada Bukunya pada bawa gak? Bawa. Yang gak nulis absennya. Semangat kan harusnya udah mau ujian. yang berarti baru, lunak, lembut, berita, dan perkataan. Sedangkan menurut istilah, hadis adalah hal-hal yang berasal dari Nabi Muhammad SAW, baik perkataan, perbuatan, penetapan, maupun sifat-sifat beliau, baik sifat fisik, moral, maupun perilaku. Baik sebelum beliau menjadi Nabi maupun sesudahnya. Jadi hadis itu menurut bahasa apa katanya? Apa aja? Hadasa yang sujud, nah yang berarti menurut istilah hal-hal yang berasal dari Nabi Muhammad SAW. Terus di sini ada macam-macam hadis. Yang pertama ada hadis perkataan. Hadis perkataan ini ialah hadis yang perkataannya langsung dari Rasulullah. Rasulullahnya langsung sendiri yang ngomong gitu. Terus ada hadis perbuatan. Hadis perbuatan ialah hadis yang segala sesuatu perbuatan Rasulullah, perbuatan Rasulullah dijadikan hadis gitu. Kayak misalnya nyuruh sholat gitu kan. Rasulullah kayak kamar itu sholatnya kau sebelum disolat, sholatlah kau sebagaimana aku sholat. Terus ada macam-macam hadis yang ketiga, yaitu hadis penetapan. Di sini hadis penetapan ini hadis untuk menetapkan sebuah hukum. Terus yang keempat ada hadis sifat. Yang pertama ada sifat fisik, yaitu hadisnya menjelaskan fisik Rasulullah. Gimana sih Rasul itu, kayak gimana sih bentuknya gitu ya. Terus yang kedua yang sifat itu ada sifat perilaku. Ini menjelaskan tentang perilaku Rasulullah. Contohnya ya, langsung aja. Yang pertama ada hadis perkataan. Contohnya kayak gini. Rasulullah SAW mansalahu ayyid satu alaihi rizquhu aw yumsa'a fi asadi falyasir rahimah. Rawahul Bukhari, yang meriwayatkannya
Imam Bukhari. Barang siapa yang senang diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka sambunglah tali silaturahim. Jadi Rasulullah menegaskan kepada umatnya, barang siapa yang mau senang diluaskan rezekinya, maka sambunglah tali silaturahim. Terus ada hadis perbuatan. Ini contohnya. Yang kayak tadi, selalu pama ro'ai tumani sholli. Tahu kan hadis itu? Apa? Sholatlah engkau sebagaimana aku sholat. Jadi Rasulullah menyuruh kepada umatnya, kan kayak misalnya di Al-Quran mah nyuruhnya kayak sholatlah engkau Jakarta, tapi tidak dijelaskan sholat tuh kayak gimana sih, Jakarta tuh kayak gimana sih. Nah, Rasulullah menjelaskan dalam hadisnya, sholli sama ro'aitu usolli, sholatlah engkau sebagaimana aku sholat. Jadi Rasulullah menyuruh umatnya untuk sholat sebagaimana Rasulullah sholat, kayak gerakannya gitu ya. Terus ada hadis menetapkan sebuah hukum. Di sini ada contoh hadisnya, yaitu dari Khalid bin Walid, bahwasanya dia dan Nabi berkunjung ke rumah Maimunah, lalu disuguhi makanan, yaitu daging dom. Ada yang tahu daging dom? Sejenis kadal besar kayak biawak ya. Rasulullah mengulurkan tangannya untuk mengambil. Sebagian wanita yang melihat berkata, beritahu Rasulullah apa makanan tersebut. Maka para sahabat berkata, itu daging dom ya Rasulullah. Seketika Rasulullah menarik tangannya. Maka aku Khalid bertanya, apakah itu haram ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, tidak, akan tetapi makanan itu tidak ada di tempatku. Oleh sebab itu aku menghindarinya. Khalid berkata, lalu aku mengambil dan memakannya. Sementara Rasulullah melihat. Jadi contoh hadis ini menetapkan sebuah hukum bahwa daging dom itu tidak haram. Akan tetapi Rasulullah tidak memakannya dikarenakan daging dom itu tidak ada di tempat Rasulullah. Terus yang keempat ada macam-macam hadis sifat. Yang pertama sifat fisik, menjelaskan fisik Nabi ya. Dari Al-Bara bin Azib, bahwasanya Rasulullah SAW adalah seorang yang berperawakan sedang, berpundak hebat, berambut lebat sampai ke daun telinga. Beliau suka mengenakan pakaian warna merah. Aku sama sekali tidak pernah melihat sesuatu yang lebih bagus daripada Nabi Muhammad SAW. Hadis riwayat Muslim. Jadi contoh sifat fisik ini menjelaskan fisik Rasulullah. Katanya Rasulullah itu berperawakan sedang, jadi nggak gendut, nggak kurus ya. Terus berpundak lebar, berambut lebat sampai ke dalamnya. Beliau suka mengenakan pakaian warna merah. Terus ada sifat perilaku. Hadisnya menjelaskan perilaku Rasulullah. Dari Anas bin Malik berkata, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ahsanan nas khuluqan. Rasulullah SAW adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Udah ditulis semuanya? Udah.